Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ini merupakan pertemuan pertama untuk mapel prakarya dan kewirausahaan. Untuk KBM hari ini masih meneruskan materi pada semester kemarin ya, karena semester kemarin masih belum tuntas, jadi saya akan mengupas sedikit materi semester kemarin. Prakarya dan kewirausahaan. Di sini silahkan kalian buka LKS-nya bab 4. Nah, bab 4 di situ yaitu membahas tentang wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Pada tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan atau bisnis plan. Yang pertama, kita harus merencanakan atau membuat nama perusahaan jika kita membuat perusahaan atau nama usaha. Contohnya, misalnya kita membuat usaha home industry keripik misalnya kita buat dari perusahaan Dani Keripik misalnya seperti itu. Nah, nama ini dibuat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Setelah nama perusahaan atau nama usaha, kita harus memilih jenis usaha. Kira-kira usaha apa yang akan kita dirikan, terutama usaha di sini yaitu tentang pengolahan makanan, bisa keripik, bisa jajanan pasar, bisa yang penting ini bersifat tradisional. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pemilihan jenis usaha, yang ketiga ada lokasi perusahaan atau lokasi usaha. Nah, lokasi usaha ini terletak di mana? Contohnya, apakah di Kelir, apakah di Manggisan, apakah Besucen, apakah Ubrut, atau di tempat-tempat lain yang dianggap strategis. Kemudian yang keempat, setelah kita membuat nama usaha, pemilihan jenis usaha, kemudian lokasi usaha, kita harus melakukan atau mengurus perizinan usaha. Nah, perizinan usaha ini meliputi NPWP, kemudian akta notaris, SIUP atau TDP, yaitu PIRT atau BPOM. Nah, ini harus diurus terhadap instansi-instansi terkait. Karena jika usaha kita tidak memiliki izin-izin tersebut, maka kita dianggap usaha legal. Nah, usaha yang pertama kita lakukan biasanya tidak memerlukan izin usaha karena masih proses. Tetapi kalau usaha ini langsung kita buat untuk sebesar mungkin, contohnya seperti home industry yang sudah mempunyai tujuan pemasaran. Nah, itu penting. Nah, kalau usaha yang kita buat hanya masih dalam lingkungan sekitar, mungkin masih diproses ya, prosesnya ini agak lambat. Kemudian setelah kita mengurus perizinan, kita harus melihat atau menganalisa sumber daya manusia. Nah, berapa karyawan yang kita butuhkan, tenaga apa yang dibutuhkan. Jadi kita harus menyesuaikan sumber daya manusianya. Kemudian yang keenam, ada aspek produksi secara detail. Aspek produksi ini harus kalian jabarkan, harus kalian ketahui bagaimana aspek produksinya, bagaimana pengolahannya dari produksi awal mulai penyiapan bahan hingga proses akhir. Ini harus kalian jabarkan nanti ketika perizinan ini akan diberikan. Kemudian
aspek keuangan. Yang ketujuh ini adalah aspek keuangan. Bagaimana kalian melakukan pemodalan dari usaha ini, dari mana modal yang kalian dapatkan, kemudian apakah keuangan ini didapat dari pinjaman ataukah memang harta pribadi yang dipakai untuk pemodalan. Ini penting dari aspek keuangan. Dari aspek-aspek ini semuanya harus jelas dan terbuka. Untuk selanjutnya yaitu sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama, produk pangan khas daerah hewani. Ini contohnya seperti telur asin, dadih, atau produk olahan keju yang seperti produk olahan susu seperti keju, namun ini berasal dari Minangkabau, disebut dengan dadih. Kemudian yang ketiga itu rendang, kemudian yang keempat sate. Itu adalah contoh produk pangan khas daerah hewani. Kemudian yang kedua, produk pangan nabati khas daerah. Contohnya ada getuk, karedok, serabi, terus dan lain-lain sebagainya. Kalau di wilayah kita sering mengenal ada rujak soto, rujak cingur, kemudian ada seblak. Nah, itu semua termasuk produk pangan nabati khas daerah. Kemudian selanjutnya bahan untuk pengembangan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Bahan untuk pengembangan itu apa? Yaitu ada dua. Yang pertama ada bahan baku utama. Contohnya kalau kita mau mengolah makanan nabati getuk. Nah, bahan bakunya di sini yang diperlukan adalah singkong. Kalau kita membuat dadih berarti bahan utamanya adalah susu, sedangkan rendang dan sate bahan utamanya itu adalah daging, sedangkan telur asin bahan utamanya adalah telur bebek, telur itik, atau telur angsa. Terserah kreativitas kalian mau membuat telur asin dari apa. Yang kedua adalah bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini harus bersifat alami, jangan pakai yang kimia. Contohnya pewarna makanan, warna hijau didapat dari daun suji atau pandan. Pemanis bisa didapat dari tebu. Kemudian bahan pengembang, ada pengawet, kemudian penguat rasa, pelembut, dan lain sebagainya. Ini sebisa mungkin diambil dari bahan alami. Terus selanjutnya yaitu untuk pemasaran makanan khas daerah. Nah, untuk melakukan pemasaran makanan khas daerah itu harus didukung faktor yang mempengaruhi kegiatan pemasaran produk. Faktornya bisa dari faktor intern atau faktor ekstern. Faktor intern yaitu dari pengusaha itu sendiri, sedangkan faktor ekstern atau dari luar itu adalah jaringan pemasaran atau jaringan bisa disebut dengan orang yang mungkin kita kenal yang dapat membantu memasarkan produk makanan khas daerah yang kita buat. Kemudian yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini apakah strateginya kita menggunakan media sosial atau pengenalan awal ataukah kita menggunakan brosur. Nah, strategi pemasaran kita harus mampu menganalisa bagaimana cara strategi pemasaran yang efektif untuk kita. Namun pada masa saat ini kita menggunakan strategi pemasaran media online. Yang ketiga, cara memasarkan produk olahan pangan khas daerah. Ini bisa melalui perkenalan,
bisa melalui pertemuan rutin. Contohnya kita memasarkan produk pada acara PKK atau pada kegiatan arisan. Kemudian ada pertemuan desa. Nah, itu adalah salah satu cara memasarkan produk olahan melalui pertemuan rutin. Yang ketiga yaitu melalui pameran atau bazar. Nah, kalau bazar ini biasanya hanya ada pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang keempat melalui media sosial. Nah, seperti sponsor-sponsor makanan yang kita temui di televisi, itu adalah salah satu cara memasarkan produk olahan melalui media sosial, mengupload makanan melalui Facebook, status WA, kemudian Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kelima, yaitu melalui penjualan kreatif. Penjualan kreatif ini tergantung kreativitas penjual. Bagaimana cara kita menjual? Apakah menggunakan door prize ataukah menggunakan menggunakan trik-trik jitu untuk menarik minat pelanggan terhadap olahan pangan, ataukah kita memberikan diskon dan lain sebagainya. Mungkin materi yang saya berikan hanya itu, untuk selebihnya kalian bisa mempelajari yang ada pada LKS bab 4. Nah, untuk tugas kelompok kalian harus menyiapkan kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ya, setiap kelompok itu maksimal terdiri dari 5 orang, karena ini sesuai dengan standar protokol kesehatan ya, tidak boleh melebihi dari 5 orang. 4 orang bagus, 3 orang lebih baik, mandiri pun lebih baik. Kemudian yang kedua, setelah kalian membuat kelompok, kalian harus membuat satu produk olahan tradisional. Ya, kalian harus membuat masakan atau makanan apapun yang bersifat tradisional, entah itu dari Banyuwangi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Minangkabau, Sulawesi, itu bebas. Silahkan kalian pilih produk olahan tradisional dari daerah mana yang ingin kalian buat. Kemudian yang ketiga, setelah kalian membuat produk olahan tradisional, kamu membuat video dan mempresentasikan hasil olahan. Ya, seperti kuliner-kuliner, kamu jelaskan olahan yang kamu buat, dari mana asalnya, kemudian cara pembuatannya, kemudian prosesnya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Yang penting kreativitas kalian dalam membuat presentasi hasil olahan makanan tradisional. Silahkan getuk pun tidak apa-apa, yang penting kalian mampu membuat sendiri dan mempresentasikan bersama temannya. Tidak boleh beli di sini, harus membuat sendiri. Terus kemudian setelah kalian membuat video presentasi, video kalian unggah ke dalam media YouTube. Jadi salah satu dari kelompok yang punya akun masuk pada YouTube ya, videonya diupload di situ. Kemudian linknya serahkan ke guru atau saya melalui WA. Nanti saya akan menilai hasil dari kerja kalian dengan melihat video tutorial atau video presentasi yang ada pada YouTube. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan kalian langsung tanyakan kepada saya melalui WA. Terima kasih, semoga berhasil. Good luck untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.